Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya semua bahagia. Berjumpa kembali bersama saya, Kakek Profesor. Ya, pada kesempatan kali ini, Kakek Profesor kembali akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5. Tema 9, subtema 2. Dan kita sudah memasuki pembelajaran yang keempat. Sudah siap belum anak-anak untuk belajar? Jangan lupa, mari kita awali terlebih dahulu pembelajaran ini dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita mengharapkan ilmu pengetahuan yang tentunya akan bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa materi. Di antaranya, kita akan belajar tentang jenis iklan berdasarkan isinya. Kita juga akan mempelajari tentang persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Dan kita juga akan belajar usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Jangan lupa 3 materi penting ini simak sampai selesai agar anak-anak mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan yang baru dan tentunya akan bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Yang pertama, jenis iklan berdasarkan isi. Nah, ngomong-ngomong, kalau jenis iklan berdasarkan isi, mari kita simak gambar dan penjelasan berikut ini. Yang pertama ada iklan politik. Nah, untuk lebih memperjelasnya, perhatikan gambarnya. Iklan di televisi menayangkan gambar partai-partai politik dalam pemilu. Kalau di sini 2014. Kalau yang sudah kemarin dilaksanakan adalah tahun 2019. Iklan tersebut untuk mengenalkan kepada khalayak tentang partai-partai politik peserta pemilu tahun 2014. Melalui iklan tersebut, masyarakat dapat mengetahui partai-partai politik yang akan mereka pilih sesuai hati nuraninya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, contoh lain dari iklan politik selain yang iklan partai adalah iklan, misalkan ada orang yang mencalonkan diri menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Itu merupakan salah satu juga jenis iklan politik. Seperti itu ya anak-anak. Berikutnya kita akan coba membahas tentang iklan pendidikan. Ini salah satu contohnya. Iklan ini ya berisi tentang ajakan kepada khalayak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Iklan ini ditayangkan melalui internet. Berdasarkan isinya, iklan ini termasuk iklan pendidikan. Bahkan kalau anak-anak membuka internet, medsos, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, ataupun Twitter, seringkali muncul iklan yang meminta kita untuk mendownload atau menginstal aplikasi. Nah, selain beberapa aplikasi hiburan, terdapat juga aplikasi yang tentang pendidikan. Ini termasuk iklan pendidikan. Berikutnya ada iklan kecantikan. Nah, ini udah banyak sekali. Iklan ini ditayangkan melalui media televisi, contohnya yang di bawah. Kamu tentu sering melihat iklan ini. Iklan ini berisi ajakan kepada khalayak untuk menggunakan shampoo merek tertentu ya. Pada gambar iklan di bawah ini, dengan menggunakan shampoo, rambut akan menjadi bersih, kuat, dan lebat. Ya, gitu. Nah, selain dari iklan politik, pendidikan, dan kecantikan,
Jenis iklan berdasarkan isinya masih banyak lagi. Coba anak, kira-kira apa lagi ya? Nanti kalian cari tahu sendiri ya. Ini kakek profesor berikan 3 contoh saja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang makna persatuan dan kesatuan, termasuk juga persatuan dan kesatuan secara umum ya. Nah, kali ini kita akan mengkhususkannya membahas persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Nah, dalam persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, kita harus mempunyai sikap untuk menjaga kerukunan di lingkungan rumah. Apa saja sikap yang bisa kita lakukan yang akan menjadikan kerukunan di rumah menjadi terjaga? Perhatikan, yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Tentunya ini wajib ya, baik itu antara kakak dengan adik harus saling menghormati dan menghargai, antara anak dengan orang tua, begitu juga dengan antara orang tua dengan anak. Harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Jangan maunya cuma dihormati dan dihargai, tapi tidak mau menghormati dan menghargai saudara kita. Yang kedua, tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Misalkan ya, kamu diminta oleh orang tuamu menjaga adik. Nah, ketika itu tetanggamu mengantarkan, misalkan ada kue ya. Lalu kue itu dengan egois kamu makan sendiri tanpa dibagikan ke adik karena kamu merasa lapar. Nah, itu hal yang tidak baik dan tidak perlu dicontoh. Tidak dilakukan juga. Kenapa? Karena itu adalah salah satu contoh hal yang mementingkan diri sendiri atau egois. Meskipun kita lapar, kita juga harus berbagi kepada adik ya. Misalkan juga diminta orang tuanya untuk bekerjasama dengan adik membersihkan, itu juga kalian tidak boleh merasa harus adik yang mengerjakan atau harus kakak yang mengerjakan. Harus tidak boleh egois. Yang ketiga, tolong menolong dan saling kerjasama. Ini dilakukan ketika ada salah satu anggota keluarga yang memang membutuhkan bantuan. Ingat, kalau keluarga berarti otomatis tanpa disuruh pun kita harus mengerti. Kita harus tanggap ketika melihat misalkan adik, kakak, atau orang tua memerlukan bantuan kita. Tanpa diminta pun kita harus mau langsung tanggap menolongnya. Ya, itu pentingnya saling tolong-menolong dan kerjasama. Itu dia sikap menjaga kerukunan di lingkungan rumah. Ada saling menghormati dan menghargai, tidak mementingkan diri sendiri atau egois, dan terakhir tolong-menolong dan saling kerjasama. Jika ketiga sikap itu dilakukan dalam sebuah keluarga, pastinya keluarga itu akan terhindar dari perpecahan. Keluarga itu akan harmonis, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas ulang dan memperdalam lagi usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Ini penting karena materi ini akan sangat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Makanya kita bahas kembali ya. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan sebagai berikut. Yang pertama ada usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal yang terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Namun hanya beberapa orang saja yang bisa melakukan. Terus yang pertama ya pertanian ya. Berikutnya ada industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil seperti usaha kerajinan, bisa mebel, bisa kursi, lemari, industri keramik dan juga kerajinan anyaman ataupun tembikar ya. Berikutnya juga ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya usaha membuka toko kecil seperti toko kelontong milik Ibu Udin. Contoh lainnya seperti membuka warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak besar dan juga pedagang hasil bumi. Nah, berikutnya ada usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perorangan antara lain usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijat.
Nah, sekarang kita membahas tentang usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain ada firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Yuk kita bahas satu persatu, kita mulai dari firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama ya. Untung-untung bersama, rugi-rugi bersama. Berikutnya ada CV atau Commanditary Vennootschap ya, atau persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Ini dikenal dengan sekutu pasif ya. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari sebuah firma. Hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. Kalau cirinya CV ada sekutu aktif dan sekutu pasif ya anak-anak ya. Berikutnya ada PT atau perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Berikutnya ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN atau perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan juga perusahaan perseroan. Berikutnya ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan juga pembangunan nasional. Nah, yang terakhir adalah koperasi. Apa itu koperasi? Jadi, koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Ingat ya, asas koperasi itu asas kekeluargaan. Di Indonesia sendiri ada 5 bentuk koperasi. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan juga koperasi serba usaha. Nah, tidak terasa anak-anak semuanya, pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Kakek Profesor mengucapkan terima kasih pada anak-anak semua yang sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran. Semoga bermanfaat. Ingat, tetap semangat belajar demi meraih cita-cita dan masa depan yang gemilang. Sekian dari kakek Profesor pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.